Kobaran api membakar 3 kapal nelayan yang bersandar di dermaga Pelabuhan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara dini hari tadi. Kebakaran berawal dari salah satu kapal yang kemudian merambat ke 2 kapal lainnya. Kapal-kapal yang terbakar ini pun ditarik ke tengah laut agar api tidak semakin meluas. Hingga pagi tadi salah satu kapal masih mengeluarkan asap dan dalam proses pendinginan oleh kapal pemadam. Itu waktu kebakaran anginnya dari darat ke selatan, jadi keluar ke sana. Iya. Coba kalau angin dari barat laut, larinya ke darat, ya habis. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Polres Pelabuhan Tanjung Priok masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kami tidak dibukakan jalan, tidak ada tim eskor. Pasien saya meninggal di atas mobil. Sebuah video yang diduga direkam seorang supir ambulans viral di media sosial. Pria tersebut mengatakan seorang anak yang membutuhkan bantuan medis di dalam ambulans meninggal dunia karena ambulans terhalang kendaraan lain. Suara tangisan histeris wanita juga sesekali terdengar dalam video ini. Peristiwa diduga terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut perekam video, saat itu ia tengah mengantarkan sang anak bersama keluarganya ke Rumah Sakit Daya Makassar. Namun karena ambulans terhambat, anak tersebut dikatakan meninggal dunia karena terlambat ditangani. Sementara polisi kini masih menyelidiki video viral tersebut. Meninggal di Urip karena tidak ada yang membukakan jalan. Simpatisan PDI Perjuangan menggelar konvoi untuk memperingati hari lahir partai di sekitar wilayah Yogyakarta kemarin. Konvoi ratusan simpatisan ini sempat ricuh ketika menemukan atribut partai lain saat melintas di permukiman warga. Kericuhan terjadi di dalam gang ketika gerombolan berusaha menurunkan atribut partai lain. Rumah warga rusak akibat diserang kelompok ini. Menuju Kampung Mulyasari, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Bogor tidaklah mudah. Jalanan terjal dan berkelok serta curam harus ditempuh untuk mencapai kampung ini. Risiko ini ditempuh MNC Peduli untuk memberikan dukungan kepada anak-anak kampung yang kini belajar di sekolah kelas jauh SD Negeri 02 Sukamulya. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli memberikan berupa peralatan dan kelengkapan untuk proses belajar mengajar. Ya, tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, karena yang kita ketahui anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. Mungkin tempatnya terpencil gitu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini anak-anak lebih senang lagi, lebih senang dalam belajar gitu kan. MNC Peduli juga langsung mengajak anak-anak untuk belajar dan bermain bersama, sekaligus memberikan pengetahuan tentang COVID-19. Main gambar. Terus? Cerita. Apa gitu? Soal apa? Tentang corona. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa akan terus digelar MNC Peduli untuk membentuk karakter dan menambah wawasan anak Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, SMA Negeri 6 Jakarta Selatan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka akibat salah satu siswanya terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara SMA Negeri 71 kembali berlakukan PTM 100% setelah ditutup akibat ada siswa terpapar COVID-19. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Jakarta Selatan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka sejak Jumat 14 Januari lalu. Hal ini dilakukan karena ada temuan salah satu siswa kelas 10 terkonfirmasi positif COVID-19. Meski demikian, aktivitas pembelajaran tetap dilakukan secara daring dari rumah masing-masing. Di dalam dulu ya, kemarin begitu hari Kamis, Jumat pagi kita sudah disinfektan seluruhnya. Kemudian kita membuat surat edaran kepada seluruh orang tua peserta didik untuk ada pembelajarannya diganti dengan PJJ. Kemudian untuk berikutnya nanti kepada seluruh orang tua peserta didik apabila anaknya dalam kondisi kurang sehat ini dan sebagainya, ada pilek, ada gejala dan sebagainya, sebaiknya izin tidak masuk dan dilaksanakan PJJ di rumah seperti itu. Sementara itu, SMA Negeri 71 Jakarta kembali menggelar pembelajaran tatap muka 100% setelah sebelumnya ditutup akibat satu siswa terkonfirmasi positif COVID-19.
Murid dan guru SMA 71 Jakarta Durensawit Jakarta Timur menggelar upacara bendera di halaman sekolah. Setelah upacara, murid diminta masuk kelas untuk menjalani pembelajaran. Meski telah 100%, pihak sekolah menerapkan sistem jaga jarak antar meja saat proses pembelajaran. Selain itu, murid juga dilarang untuk membeli jajanan saat jam istirahat dan hanya diperbolehkan keluar kelas untuk menunaikan sholat. Sementara itu, guna menghindari penumpukan di pintu gerbang saat jam pulang, pihak sekolah membagi jam pulang menjadi 3 gelombang dengan sela waktu 15 menit. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agama menegaskan jemaah umroh asal Indonesia tetap berangkat. Menteri Agama juga memastikan keberangkatan jemaah umroh tetap menerapkan kebijakan satu pintu atau one gate policy. Di tengah maraknya infeksi COVID-19 varian Omikron, Menteri Agama memastikan keberangkatan jemaah umroh tetap berjalan. Sebab tidak ada undang-undang yang melarang warga negara pergi ke luar negeri termasuk untuk menjalankan ibadah umroh kalau sudah mendapatkan visa. Aturan one gate policy akan semakin diperketat apalagi adanya kasus tim petugas jamaah umroh yang terkena Omikron. Ya, kita kan semua sudah berusaha untuk berhati-hati ya dengan menjaga semua protokol kesehatan, tapi tetap saja kena. Ini harusnya menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau saya boleh, sebenarnya saya sih gini, sudahlah kita tunggu dulu, toh umroh ini bukan ibadah yang wajib. Tetapi yang sudah mendapatkan visa jamaah, pemerintah itu tidak boleh melarang warga untuk pergi. Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Purwakarta, Jawa Barat. Presiden mengakui sempat terkendala masalah teknis dalam pembangunan Terowongan 2. Perkembangan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Purwakarta, Jawa Barat telah mencapai 79,9% dan diharapkan bisa diuji coba pada akhir 2022 mendatang. Presiden Jokowi mengharapkan dengan selesainya proyek pembangunan kereta cepat, kemacetan di antara Jakarta dan Bandung dapat dikurangi. Kedua ini memang berjalannya agak lambat karena memang jenis tanah yang ada di sini memang memerlukan kerja yang penuh kehati-hatian. Sampai saat ini secara keseluruhan kereta cepat Jakarta-Bandung telah diselesaikan 79,9%, yang kita harapkan nantinya di akhir tahun 2022 ini sudah bisa Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.